Sultan Syahrir yang sedang santai menikmati minuman dengan mendengarkan radio, tercengang ketika mendengar pengakuan Jepang yang menyerah kepada sekutu lewat radio kesayangannya di teras rumahnya. Ucapkan selamat pagi kepada sang mentari, aku siap menyambut. Ada berita apa lagi ya? Baru aja kemarin diberitakan. Sinyalnya apa ya? Kok berisik-berisik sih? Kayaknya tadi ada berita deh. From the Japanese government, in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. Hah? Apa? Ini artinya Jepang sudah menyerah pada sekutu. Artinya Indonesia bisa merdeka. Berita ini harus aku sebarin ke para pemuda lainnya. Mereka harus tahu. Sultan Syahrir bergegas menuju rumah kawan pemudanya dan menyampaikan berita mengejutkan ini kepada mereka. Assalamualaikum para pemuda. Silakan bergabung, Syahrir. Baik. Ada apa gerangan? Baru saja di majalah dan berita di radio ada berita tentang Jepang yang telah kalah dari sekutu dan kursi pemerintah sedang kosong, sehingga kita harus memberitahu kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk mengisi kursi tersebut. Ini berita yang sangat besar untuk kita semua. Ini benar-benar berita besar dan bahagia bagi bangsa ini. Kau harus segera memberitahu ini pada Bung Karno dan Bung Hatta, Syahrir. Aku setuju. Bagaimanapun kita berhak lepas dari belenggu penjajahan ini. Kita semua tidak seharusnya menerima semua ini. Benar, aku setuju denganmu, Bung. Malam hari, Sultan Syahrir mendatangi kediaman Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syahrir. Ada keperluan apa engkau datang kemari? Jadi begini Bung, tadi sore saya mendapatkan informasi bahwa Jepang telah mampu kalah kepada sekutu dan kursi di pemerintahan sedang kosong. Oleh karena itu, kami menginginkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk mengisi kursi tersebut serta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada kesempatan ini. Syahrir, saat ini kita tidak punya kuasa atas itu. Karena sejatinya kemerdekaan Indonesia ialah tugas PPKI. Kita tidak punya wewenang soal itu. Kau benar, Bu. Militer Jepang masih berada di Indonesia. Andai saja kita bacakan teks proklamasi, nantinya akan menyebabkan peperangan besar untuk besoknya. Tapi Bung, Lebih baik kau pulang dan kembali dan menunggu Jepang memberikan kemerdekaan itu pada kita. Sultan Syahrir kembali pulang, bertemu dengan pemuda lainnya dan memberitahukan hasil yang ia dapatkan setelah bertemu Soekarno-Hatta yang tak membuahkan hasil. bagaimana sih Syahrir? Mereka tidak mendengarkan saya. Ini akan menjadi langkah yang sulit bagi kita sebagai golongan muda. Kalau begini caranya, kita saja yang datang ke rumah Bung Karno. Jika proklamasi tak segera dilakukan, kita akan akan ada pertumpahan secara besar-besaran. Setuju, kalau begitu kita ke rumah Bung Karno saja segera. Darwis dan Wikana menuju ke rumah Soekarno malam hari dan mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa saudara? Malam-malam kau datang kemari bersama Darwis. Begini, Bung. Intinya kami ingin kemerdekaan Indonesia diserahkan. Jepang sudah menyerah, Bung. Kita menunggu apa lagi? Kalau begitu begini saja, Bung. Kalau kalian tak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 16 Agustus, akan ada pertumpahan darah secara besar-besaran. Inilah leherku, saudara boleh menuduh saya, tapi saya telah lepas menjadi tugas sebagai ketua PPKI. Besok saya bicarakan kepada wakil PPKI lainnya.
Keesokan harinya, para golongan muda kembali rapat di Jalan Cikini nomor 71. Bagaimana ini? Bung Karno meminta pendapat dari wakil-wakil PPKI terlebih dahulu. Ini tidak benar. Justru wakil-wakil itu akan mempengaruhi Bung Karno untuk merdekakan bangsa ini. Bagaimana kalau kita asingkan saja Bung Karno dan tokoh penting lainnya? Ini bisa membantu kita untuk tidak terkena pengaruh dari Jepang. Saya setuju. Kita bisa memaksa golongan tua untuk mengerti kondisi kita saat ini adalah kesempatan yang besar bagi kita. Baiklah, kita bawa saja mereka ke tempat yang jauh dari Jakarta. Malam harinya, golongan pemuda mendatangi rumah Bung Karno, Bung Hatta, dan menculik mereka, serta tokoh penting lainnya untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum, Bung. Wah, ada apa, Bung? Assalamualaikum, Bung. Ada apa? Lepaskan! Maaf Bung, kami semua terpaksa melakukan ini semua agar kalian tidak terpengaruhi oleh Jepang. Apa yang kalian dari kami? Jepang sudah menyerah Bung. Ini adalah kesempatan yang paling tepat supaya kita memerdekakan bangsa ini. Betul itu Bung. Jika Jepang berani macam-macam, tenang aja. Kita ada 15.000 pemuda di luar Jakarta yang siap membantu kita. Baiklah, akan kami pertimbangkan terlebih dahulu. Di sisi lain, Ahmad Subarjo dengan Wikana di Jakarta sedang berdiskusi untuk menentukan di mana proklamasi akan dilaksanakan. Bagaimana dengan kita laksanakan saja di Jakarta? Ini bagus, Bu. Ayo, antarkan aku ke Rengas Dengklok untuk menjemput mereka agar kita bisa menyelesaikan proklamasi hari ini. Ahmad Subarjo pun diantar oleh Yusuf Kunto dari golongan muda untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo dan rombongan tiba di Jakarta pada malam hari dan segera mencari tempat untuk rapat proklamasi kemerdekaan. Subarjo mengantarkan mereka ke rumah Otoshi Nishimura. Aku tidak bisa memberikan kemerdekaan pada kalian pada waktu ini. Bagaimana kita ke rumah bersama-sama ini? Baik-baik. Akhirnya, pilihan mereka jatuh ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Mereka datang ke rumah Laksamana Maeda dan disambut oleh istri Laksamana Maeda. Rumah sudah menunggu kalian, silakan masuk. Silakan kalian semua dulu. Terima kasih banyak. Baiklah, apakah kami boleh minta saya ke atas? Tentu. Disitu kalau ambulan mobil dari atas. Baik sekali. Mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt, het zoete fruit, de rijpe durian, krontjong muziek en zachte gamelan. Sayuri, tolong hentikan proklamasi ini agar menjadi bahasa. Baik Bu. Laksamana, adakah mesin ketik yang bisa saya gunakan? Oh, tentu ada. Istrimu tolong benar seperti itu. Baik, suami. Alles wat ik weet en nooit meer vergeet. Indonesia, ik hou van jou. Mijn Ini Bung sudah selesai. Baiklah, akan membacakan tes proklamasi ini yang ada di hadirin yang ada di sini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia,
Bung Karno mulai membacakan isi proklamasi tersebut pada orang yang hadir di rumah Laksamana Maeda yang diiringi tepuk tangan bahagia mereka. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut, Bu? Biar Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangannya. Mereka berdua adalah wakil bangsa ini. Setuju. Kalau begitu, teks proklamasinya dibacakan di depan halaman rumah Bu. Rombongan pun pulang untuk mempersiapkan diri mereka. Bung Karno pun pulang ke rumah dan disambut oleh sang istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Bagaimana, Kang? Alhamdulillah lancar. Cuma nanti pagi kita akan laksanakan pengibaran bendera Saka Merah Putih untuk membaca teks proklamasi. Kalau begitu, apakah benderanya sudah ada? Belum. Baiklah, kalau begitu apakah aku jahitan saja? Tapi aku hanya mempunyai kain berwarna merah dan putih, Kang. Tidak apa-apa, cuma itu menjadi sebuah negara kita. Baiklah, Kang, bendera ini kita namakan bendera Saka Merah Putih. Baiklah kalau begitu. Fatmawati mulai menjahit kain itu hingga membentuk bendera merah putih dengan kedua tangannya. Berlanjut di pagi hari, semua penghibar dan tokoh-tokoh penting hadir di halaman depan rumah Bung Karno sedang bersiap. Langkah tegap, maju, jalan. Siap. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. And so myself